billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang lagi menyaksikan Islam itu indah hari ini, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah yang ada di rumah ya, untuk dapat hidup bahagia dalam kehidupan itu nggak selalu bergantung yang namanya sama suami, ataupun bergantung yang namanya sama istri, ataupun bergantung kepada anak. Jadi semuanya bicara masalah tentang kebahagiaan dalam rumah ini adalah sinergi satu sama lain nih. Jadi yang anak kepada orang tua, suami kepada istri, semuanya saling-saling sinergi. Nah, ini bicara masalah tentang ini, pemimpinan ini juga laki-laki ini sangat mempengaruhi bicara masalah tentang orang tua yang bertanggung jawab. Ini Masya Allah luar biasa. Dan hari ini ya kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah tentang orang tuaku kok berbeda. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut dengan guru-guru kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan tentang bocah 5 tahun dianiaya ibunya di Bogor. Ini dia tayangannya. Aksi penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada awal April 2021. Pelaku yakni IS 36 tahun, sementara korban adalah A yang saat ini berusia 5 tahun. Dalam video 39 detik yang beredar, terlihat IS memakai daster memegang erat lengan anak perempuan berkaus hijau. Wanita tersebut tiba-tiba memegang kepala sang anak, kemudian didorong keras sampai terbanting ke kasur. Korban juga diminta kembali berdiri dan lengannya dipegang hingga korban menangis kesakitan. Wajah korban terus ditampar dengan keras oleh pelaku hingga korban terpental dan juga tersungkur. Iya, nauzubillah min zalik ya, kita sudah melihat tadi, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti tadi, nauzubillah astagfirullahalazim. Ya terkadang memang kita bicara masalah tentang anak ini, ya namanya anak ini ya normal lah. Kalau ada kata-kata yang mereka dibilang tidak tahu ya sebenarnya salah iya karena tidak salah. Tahu karena anak itu tidak berdosa. Betul, tapi jatuhnya salah betul. Karena ketidaktahuan. Nah, tapi seharusnya sebagai orang tua juga harus bijaksana dalam bersikap ya, dan berpikir matang lagi sebelum yang namanya mengambil satu tindakan terhadap anak, karena yang namanya anak ini ibarat spons yang selalu menyerap nih. Nah, mungkin kita langsung aja minta sama Ustaz Syam nih yang masih membekas banget nih ya. Karena anaknya masih paling dekat nih. Enggak, masih baru-baru jadi anak. Kan udah lepas. Udah lepas, tetap jadi anak. Tetap jadi anak. Tapi maksudnya iya. sebelum menikah ini kan masih hangat banget, masih anaknya kental iya, benar, gitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan nih kepada anak nih apabila seandainya ya, kalau misalnya seandainya orang tua ini ada melakukan kesalahan, apakah sebagai anak harus minta maaf terlebih dahulu atau memang orang tuanya yang minta maaf nih? Gak usah nunggu-nunggu atau bagaimana, baiknya deh. Atau kita nungguin orang tua gitu. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana Habib, Masya Allah, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, jikalau berbicara tentang orang tua yang zalim terhadap anaknya, atau orang tua yang menyakiti perasaan anaknya, baik fisiknya ataupun rohaninya ataupun jiwanya yang disakiti ataupun mentalnya yang disakiti. Makanya mungkin teman-teman di rumah ini, teman-teman milenial banyak sekarang yang, Ustadz yang disakiti itu mental saya, mental healthy saya yang terganggu gitu. Baik jasmaninya ataupun mentalnya yang disakiti, maka apakah kita sebagai anak apa yang harus kita lakukan? Maka ternyata di masa Rasulullah SAW itu sudah banyak terjadi. Misal sahabat yang terganteng yang ada di Mekah pada saat itu, yakni Mus'ab bin Umair. Akhirnya pada saat meninggal dunia karena ikut sama Rasulullah SAW, segala macam fasilitasnya itu diboikot sama orang tuanya karena ikut sama Rasulullah. Kemudian ada lagi sahabat yang lain yang tidak mau orang tuanya bersamanya ketika mereka sudah masuk Islam.
Kemudian dalam Al-Quran ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang terusir oleh orang tuanya yang luar biasa. Kisahnya dibagikan dalam Al-Quran karena ini juga termasuk bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana terusir oleh ayahnya. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Apakah kita menunggu orang tua kita minta maaf? Sebenarnya jangan menunggu orang tua kita minta maaf. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan begini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ketika orang tua kita marah kepada kita, zalim kepada kita, yang pertama jangan pernah membalasnya dengan atau membantah mereka. Fala tanharhumā, jangan juga menyemprot mereka gitu ya dengan bahasa-bahasa kita yang buruk. Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Pertanyaannya, apakah maaf itu adalah perkataan mulia? Jelas, maaf itu adalah perkataan mulia. Karena maaf itu tidak merendahkan orang yang meminta maaf dan juga bisa menyembuhkan perasaan orang yang kita berbuat salah kepadanya. Jadi walaupun orang tua kita teman-teman yang salah, kita aja yang meminta maaf. Ya udah untuk mendamaikan. Itu yang pertama. Apakah orang tua kita meminta maaf kepada kita? Tidak. Kita yang duluan ke sana. Untuk apa? Untuk meluluhkan juga perasaan mereka. Walaupun Allah yang menilai bahwasanya ini anakku nggak salah. Ini hamba Allah ini nggak salah. Tapi yang salah adalah orang tuanya. Yang kedua, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Itulah kenapa disebut ihsan. Ihsan adalah perbuatan baik yang mana seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah yang melihatmu. Artinya Allah yang menilai perbuatan kita, bukan orang tua kita. Mungkin teman-teman di rumah, enak nih ngomong karena orang tuanya baik, belum merasakan sih toxic parents. Memang teman-teman sekalian, ada di antara kita yang orang tuanya tidak baik. Ada orang tuanya yang memang zalim. Namun itu bukan menjadi alasan kita berlaku buruk terhadap mereka. Karena kalau kita berlaku buruk terhadap mereka, kita juga mendapatkan keburukan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Betul, ya. pasti. Tapi bukan berarti dengan orang tua kita yang kita miliki ini ada satu perangai yang kurang baik. Kita tidak berbakti terhadap mereka, itu salah banget. Ya. Apalagi sampai menjelek-jelekan mereka depan orang. Nah, ini bicara masalah tentang orang tua nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Masih banyak nih kita nih mungkin yang nonton status anak nih ya. Yang harus belajar banget bahwa sejelek-jeleknya orang tua ini atau perlakuan orang tua ini, anak ini harus tetap berbakti kepada orang tua. Karena kita berpikir gini aja deh, gampangnya Bib ya, mohon izin nih Bib ya. Tanpa mereka nggak mungkin ada kita. Bener kan? Iya. Jadi walaupun mereka bagaimanapun bentuknya, kita tetap bersyukur karena ini memang Allah yang menentukan buat kita nih orang tua. Betul. Nah pertanyaannya mungkin langsung di Bib nih ya. Bagaimana langkahnya sebaiknya nih sebagai orang tua nih dalam memperbaiki kesalahan terhadap anak dalam pandangan Islam? Apakah ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bib? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Bib. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi di awal Ustaz Maulana menjelaskan tentang adab seorang anak kepada orang tua. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana orang tua kepada anak. Ketika kita punya salah sama anak, apa yang harus dilakukan? Saat ini usia saya 54 tahun. Saya, Mas Fadli, masih punya anak yang kelima usia 4 tahun. Masya Jadi beda Allah. 50 tahun Masya Allah. dengan saya. Nah ini cerita gitu ya, apa yang saya lakukan sama anak saya yang usia 4 tahun itu. Jadi kami mengajari dia untuk kalau salah itu minta maaf. Dengan cara apa Mas Fadli? Dengan cara kalau kami salah sama dia, kami minta maaf. Ya Allah. Jadi saya yang usia beda 50 tahun sama anak itu, ketika anaknya salah, namanya Muhammad ya yang kecil. Kemudian saya sampaikan sama dia, Muhammad, Abu minta maaf ya, karena Abu sama Ummah panggilannya itu. Jadi Abu minta maaf sama Muhammad. Iya Bu, katanya. Dan ketika saya melakukan seperti itu, anak saya yang 4 tahun itu ketika dia salah, dia langsung minta maaf sama saya. Maaf ya Bu, katanya gitu. Maaf ya Ma, katanya sama umahnya. Nah, yang lucu adalah Mas Fadli, ya ketika kemudian dia melakukan sesuatu yang salah, misalnya makan terus berantakan, lalu saya bilang,
dia minta maaf. Setelah minta maaf saya bilang, jangan seperti itu lagi ya nak. Iya bu, begitu saya ada salah dia begitu juga sama saya. Jadi maaf ya Muhammad, iya bu jangan begitu lagi ya bu. Masya Allah. Terus istri saya ketawa, ini katanya Ustadz yang 50 tahun katanya ditausiah sama anaknya yang 4 tahun. Nah hadirin wal hadirat, lalu kemudian apakah ada contoh yang seperti ini di dalam masa para ulama terdahulu dan para rasul dan sebagainya. Ada seorang ulama salafus soleh namanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala anhu. Ya, jadi beliau seorang ulama ahli fikih luar biasa, ahli hadis, dan usia beliau pada saat itu 70 tahun. Ya. Kemudian dalam satu kesempatan ceramah ada seorang yang masih muda usia 17 tahun namanya Al-Imam Syafi'i. Waktu itu namanya masih Muhammad bin Idris. Ya. Jadi belum digelari imam karena masih muda, ya masih baru. Dalam ketika ceramah itu Imam Ibnul Mubarak ada 3 hal ya yang salah mungkin begitu, dikoreksi sama Imam Syafi'i. Ketika dikoreksi, sang imam yang usia 70 tahun ini kemudian menyampaikan khata'a Ibnul Mubarak wa sadaqa Muhammad bin Idris. Sungguh sudah salah Ibnul Mubarak dan benarlah Muhammad bin Idris. Lalu kemudian jamaahnya nanya, wahai imam ini kenapa ngaku kesalahan sama anak muda 17 tahun ini? Ya, nanti nama kita ini dan sebagainya. Jawaban Imam Ibnul Mubarak menjadi satu dalil untuk kita semua sampai ke zaman yang akan datang. Kata-kata beliau diabadikan di dalam sejarah, kata beliau, ma baini wa bainal haqqi min adawah. Enggak ada antara saya dengan kebenaran itu satu permusuhan sekecil apapun. Namanya kebenaran dari mulut anak kecil, dari mulut siapapun, itu adalah kebenaran. Dan saya sebagai ulama, maka saya harus menerima kebenaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kita bicara masalah tentang minta maaf ini nggak harus melulu dari anak-anak ya Bib ya. Betul sekali. Jadi kita sebagai orang tua juga harus meminta maaf kepada anaknya kalau kita memang ada melakukan kesalahan. Kesalahan, betul. Justru sekali. disitulah ya parentingnya berjalan, ilmu didiknya orang tua kepada anak tuh berjalan. Anak juga nggak gengsi sama orang tua. Dan anak itu niru kita. Betul. Kita minta maaf maka dia juga akan Masya begitu. Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah ya. Kita bicara masalah tentang orang tua dan anak-anak ini masing-masing sebenarnya memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Yang namanya orang tua punya kewajiban bagaimana caranya bisa menafkahi keluarganya. Yang namanya anak-anak punya kewajiban untuk taat dan patuh kepada orang tuanya. Dan ini Masya Allah zaman sekarang ini mungkin banyak yang kita lihat ya. Semuanya ini kadang-kadang di cover. Di cover dalam arti diwakili oleh anak. Yang namanya orang tua mungkin sudah tidak bisa mencari nafkah. Anaknya yang mencari nafkah. Terus yang mungkin orang tuanya sakit. Harusnya anaknya diwajibkan akhirnya mencari nafkah. Yang sebenarnya kewajiban dia hanya untuk berbakti kepada orang tua. Nah ini Ustadz Maulana mau izin penjelasannya nih. Iya. Bicara tentang hukum nih ya. Pandangan dalam Islam ini, kalau anak ini memberi makan atau memberi nafkah kepada orang tua itu, ini bagaimana hukumnya? Baik itu ketika orang tua sedang sehat ataupun sedang sakit. Tafadhol Ustadz Maulana. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, hari ini kita mendapatkan kemuliaan luar biasa. Masih di hari Tasyrik, di hari Jumat hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah kalau berbicara tentang hukumnya, ini kalau Mas Fadli senantiasa memposisikan materi ini pada dirinya sendiri. Memposisikan jadi anak, memposisikan jadi orang tua. Nah gimana nih hukumnya jikalau anak itu memberi nafkah atau tanggung jawab dalam Islam? Gimana? Nah sementara yang bertanggung jawab atas anak adalah orang tua. Gimana kalau kebalik? Nah maka kita lihat dari posisinya dulu. Maka pergaulilah kedua orang tuamu, keduanya dengan baik. Artinya termasuk pemberian, termasuk pelayanan. Kalau orang tua menafkahi maka posisi anak adalah berbakti.
Sekali lagi berbakti. Maka di antara bentuk bakti kepada orang tua adalah salah satunya membantu memberikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah kehidupan. Cuma dalam hal ini, kalau tadi kan Mas Fadli nanya hukum. Anak itu sebenarnya berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua kandung jikalau mereka sudah tidak mampu lagi bekerja. Sekali lagi, jadi kita lihat posisinya. Kalau tidak semua anak masa anak 4 tahun mau mau nafkahi bapaknya. Nauzubillah, jangan sampai kejadian juga, Jadi- kasihan. Tapi ada Ustadz, dimanfaatkan. Bapaknya duduk, dia disuruh minta-minta anaknya. Mohon izin, Nauzubillah min dzalik. aku nggak ikutan yang di situ ya. Nggak ikutan ya, jangan Aku ikuti yang normal aja. Iya. Kita ikuti yang normal. Yang itu kan nggak normal jatuhnya. Jadi yang normalnya secara hukum, anak itu menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu bekerja lagi sehingga tidak punya penghasilan untuk apalagi memenuhi kebutuhannya. Kemarin aku sempat terharu, kemarin ada seseorang yang nikah terus orang tuanya berkata, "Ustadz, saya ikut sama anakku karena saya tinggal sendiri." Langsung saya terharu. Dan anaknya juga berkata, "Orang tua saya ikut sama saya, Ustadz." Ini membuat kita terharu. Dahulu anak itu ikut sama orang tua, sekarang orang tua yang ikut sama anaknya. Maka anak bisa menjadi wajib kalau berbicara hukum. Kalau bicara hukum kan wajib, sunnah, haram, kan seperti itu. Nah kalau dalam hal ini anak menjadi wajib menafkahi orang tuanya jikalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, syarat ekonomi anak itu mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dulu. Kan dia punya anak, dia punya istri. Betul. Yang kedua, apalagi kondisi orang tuanya yang maaf saya pinjam kata-kata ini miskin. Miskin itu tidak punya kemampuan, tidak memenuhi, tidak cukup. Makanya miskin itu tidak cukup. Kalau kaya itu berlebih. Ada namanya fakir, ada miskin. Kalau fakir itu tidak punya apa-apa sama sekali. Kalau miskin ada tapi kurang. Kalau fakir memang tidak ada sama sekali. Dan yang ketiga, dia harus dalam posisi ini syaratnya dia adalah termasuk ahli warisnya gitu. Jadi ada kaitannya. Masya Allah, jadi ada hubungannya. Ada Kalau hubungannya. seandainya nggak ada Jadi syaratnya hubungannya, harus 3 itu. Iya. Tapi Kalau Masya Allah ya dikatakan luar wajib. biasa ya buat anak-anak nih yang mungkin punya rezeki berlebih, yang ingin membahagiakan orang tuanya. Justru di sini kesempatannya ya, Masya Allah luar biasa. Waktunya yang paling tepat itu adalah sekarang ini kalian masih mampu, orang tua masih ada. Masya Allah luar Aduh, biasa. kata-kata Mas Fadli bagus itu. Iya. Berlebih, mampu, dan orang tua masih ada. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah ya. Kita pengen tahu juga apa saja sih sebenarnya bicara masalah tentang peran orang tua terhadap anak-anaknya nih. Coba Ustadz Syam ini nih, tafadhol. Kalau bicara peran ya banyak banget ya, mulai dari pendidikannya, apalagi kalau bicara masalah akhlak. Dan itu panjang sih Mas Fadli. Panjang ya jadi ya. Kayaknya nggak mungkin kalau kita bahas sebentar ya. Jangan sekarang. Oke kalau gitu buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi. Tetap di Islami Twinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.